Media Central Solution dengan senang hati mempersembahkan program podcast Padang Pariaman Bicara yang dipandu langsung oleh Tuanku Damanhuri. Selamat menyaksikan. Ketemu lagi dengan saya dalam program Padang Pariaman Bicara. Saatnya Padang Pariaman Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siang menjelang sore ini kita ketemu lagi di podcast Padang Pariaman Bicara. Kali ini kita sengaja membahas persoalan adat istiadat secara umum, katakanlah adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah yang sudah familiar di tengah masyarakat Minangkabau. Tentu aplikasi adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah ini beragam-ragam di nagari masing-masing atau di daerah masing-masing sesuai dengan kultur dan budaya yang melekat di daerah terkait. Kali ini kita menghadirkan 3 orang tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh nenek mama di Kabupaten Padang Pariaman, wabil khusus di Kecamatan Namlingkung. Kita sapa dulu Bapak Zulbaini Rangkayo Rajo Tianso. Ya. Assalamualaikum Marjo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Marjo. Alhamdulillah. Kemudian kita sapa Bapak Rafli Datuk Sindaro. Assalamualaikum Bertua. Waalaikumsalam. Sehat Bertua. Alhamdulillah. Jadi Pak Rafli Datuk Sindaro di samping seorang nenek mama, tokoh masyarakat dan tokoh adat di Namlingkung, beliau juga calon anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman di Dapil 1 dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kemudian kita sapa Pak Datuk Bungsu. Ya. Assalamualaikum Bertua. Salam. Sehat Bertua. Baik, kali ini kita mencoba membincang-bincangkan eksistensi katakanlah adat dan budaya itu mulai tergerus oleh arus globalisasi yang datang begitu kencang, begitu mewarnai kehidupan semua lini di tengah masyarakat, mulai dari kalangan anak-anak sampai kalangan orang tua, sehingga arus globalisasi itu mau tak mau kita suka ataupun tidak suka ikut menggerus tatanan budaya adat yang begitu terkenal, setidak-tidaknya ndaklah buat di hujan, ndaklah kang de paneh, setidak-tidaknya mulai tergerus atau bergeserlah setidak-tidaknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentu dalam konteks pemilihan umum yang akan berlangsung Februari tahun depan, kita punya banyak harapan. Harapan agar adat dan budaya ini, adat yang bersandikan kepada sarak-sarak yang bersandikan kepada Kitabullah, kembali kuat, kembali mewarnai dan kembali memberikan arti penting kepada seluruh sektor kehidupan di tengah masyarakat, wabil khusus di Padang Pariaman. Mungkin barangkali kita minta dulu keterangan dari Pak Datuk Sindaro selaku calon anggota legislatif
tentu setidak-tidaknya beliau punya pandangan dan punya penilaian tersendiri terhadap lingkungan yang berkaitan dengan adat istiadat ini, sehingga dia dicalonkan atau mencalonkan diri dari partai politik, setidak-tidaknya punya harapan ingin merubah situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Silakan Pak Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Baiklah. Saya Rafli Datuk Sinaro dari Penggalian Tertinggi Kecamatan Melingkung, Kabupaten Parangpangan. Insyaallah dalam pemilu 2024 nanti saya maju bersama Partai Kebangkitan Bangsa di Dapil 1 Padang Pariaman yang mencakupi kecamatan 2x11 Tanam, 2x11 6 Lingkung Sedikit, kecamatan 6 Lingkung, kemudian kecamatan 6 Sebaris dan Ulakan Cepakis, berarti 5 kecamatan. Dalam hal ini saya maju adalah atas inisiatif dari masyarakat. Yang memajukan selama ini dilihat dari kita di Padang Pariaman masih belum mencapainya titik temu yang sebenarnya mengenai kita di Padang Pariaman. Artinya dalam pelaksanaan pemerintahan melalui kemasyarakatan, kita barangkali di tengah masyarakat sekarang itu sudah tergerus daripada nilai-nilai adat budaya kita itu sudah tergerus oleh budaya-budaya yang datang dari luar. Jadi dalam hal ini tentu kita selaku seorang nenek mama, pemangku adat, sebagai tokoh masyarakat, kita prihatin dengan masyarakat yang ada. Maka dari itu melalui legislatif barangkali kita tentu dengan adanya program otonomi daerah, tentu kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Jadi barangkali gagasan saya maju ke dewan ini mengembalikan jati Padang Pariaman itu, karena kita di dalam Minangkabau yang berdasarkan ada pesan salah seorang pesan Allah. Mudah-mudahan Tungku Tigo Sajarangan Tali Saplen Tigo yang merupakan kekuatan kita di Pariaman itu dapat kita aktifkan. Jadi menarik, ini nanti kita ulas lagi, Tungku Tigo Sajarangan Tali Tigo Saplen. Mungkin kita minta gambaran lah dulu secara umum itu selaku Pak Datuk Marajo yang aktif di Ekam Provinsi Sumatera Barat ya. Iya, Pak. Seperti yang saya sebut tadi, sebagai fondasi dasar kultur adat dan budaya ini di masing-masing daerah. Ini penerapannya seperti apa kalau kita di Piaman ini, katakanlah di Padang Pariaman ini dengan daerah lain seperti apa ya? Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai dengan pertanyaan Pak Wawancara, bahwa apa yang disampaikan oleh Rafli Datuk Sinaro tadi, Iya.
boleh disampaikan oleh saya menyambung uh, program yang selama ini yang tidak terlihat di dalam pendidikan masyarakat kita yang ada di Padang Pariaman. Pendidikan tersebut adalah pembelajaran masalah adat di sekolah semenjak dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama sampai sekolah menengah atas. Budaya adat Budaya adat itu Iya. sangat kurang sekali. Iya. Jadi di dalam program ke depan kami dari Elkam Provinsi sudah mempunyai program untuk itu dan akan didiskusikan dengan pihak terkait seperti Dinas Provinsi Sumatera Barat untuk mengembalikan apa yang dikatakan adat bahasa di Sarak, Sarak bahasa di Ketabulang. Iya. Dalam hal ini adalah artian seluas-luasnya. Sehingga kenakalan remaja yang ada, yang sering terjadi, yang sering kita lihat di media sosial, banyak sekali terjadi tawuran, Iya. ya, dan bahasa-bahasa yang kurang sopan dari anak-anak kita yang boleh dikatakan di bawah umur. Terjadi perseteruan, itu akibat daripada kurangnya bimbingan daripada kita para nenek mama. Iya. Khusus untuk Padang Pariaman. Seperti yang kita program ini yang dibicarakan dan disampaikan oleh Datuk Sinaru tadi, itu sudah sering dilakukan di dalam acara-acara Baradat Negari. Iya. Baradat Negari itu Datuk Sinaru ini selalu hadir. Dan banyak penyampaian-penyampaiannya masalah ini di dalam adat, seni, dan budaya. Iya. Akan tetapi kelanjutannya di bidang yang saya sampaikan tadi, di bidang pendidikan, seperti anak-anak mengaji di surau, itu pun sudah hampir tidak ada. Nah, demikian. Jadi pelajaran di surau itu sekarang sudah tidak ada lagi mengaji masalah adat ini. Iya. Kalau saya katakan tidak ada, mungkin ada sedikit, tapi jarang sekali yang kita lihat. Iya. Dari anak-anak cucu kita sendiri. Ya, seperti kalau dulu itu, kalau tak salah saya masih kecil-kecil itu, ya masih ada tuh, masih kuat. Artinya sekali seminggu itu ada wiritannya. Ada belajar pentasah pititi. Mingguan namanya. Ya, ada mingguannya ya. Jadi sekarang itu mulai tergerus ya. Mulai tergerus, sangat tergerus. Kira-kira menurut Marajo, mungkin nggak ini tatanan seperti ini kita coba mengembalikan lagi? Artinya konsep ini kita serahkan kepada nenek mama yang muda-muda ini bersama kaum adat yang agak muda-mudanya, kembalikan ini kitanya didalami di surau di sana itu. Itu yang sedang kami bicarakan, yang saya sampaikan tadi. Program ini sudah kami sampaikan dari lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau provinsi dan kabupaten. Iya. Khusus Padang Pariaman lah. Kalau kita di Kabupaten Padang Pariaman. Dari Kabupaten Padang Pariaman inilah yang akan kita buatkan suatu perencanaan untuk pertemuan di antara Tantali Tigo Sapilin dan Tumpung Tigo Sejarangan. Pemerintah yang tadi Pemerintah, bidang ulama, dan kami nenek mama. Baik, kita sambung masalah yang tali Tigo Sapilin ini, pemerintah, nenek mama, dan alim ulama. Ini tentunya sebuah kekuatan di tengah masyarakat. Tak salah pemerintah dari pemerintahan desa itu dikembalikan kepada pemerintahan nagari karena mulainya melemah kekuatan Tunku Tigo Sejarangan ini, tali Tigo Sapilin ini mulai melemah sehingga dikembalikanlah tatanan ini. Nah, mungkin Pak Datuk Musuh mungkin bisa menggambarkan
ini era kembali ke nagari ini kan baru sejak awal reformasi, katakanlah sejak tahun 2000-an gitu, mulailah 2002. Mungkin bisa diceritakan pengalaman karena Mbak Dato sudah mencoba di zaman sebelumnya gitu kan. Bagaimana perubahan itu bisa nggak dikembalikan seperti yang lama itu, sehingga kekuatan kita selaku pemangku adat, selaku pemangku kebudayaan ini bisa kembali hadir dan menjadi marwah di tengah masyarakat. Alhamdulillah. Kamu mama masjid. Iya. Yo po perjalanan lagi lancar. Iya. Iya, aku na dito ya sih. Hindi ko karamihan ako kampuang. Lagi tampak. Iya. Mungkin kita melihat dari mananya yang mulai rusak itu, yang mulai tergerus itu, mungkin Mak Rajo bisa menyambung gitu kan. Kita kan hanya bicara baru adat itu tergerus, adat itu mulai terusak. Dari sisi mananya Mak Rajo bisa melihatnya ini? Baik. Sepanjang yang kita lihat perjalanan pendidikan daripada anak didik kita dari SD, SLTP, dan SLTA. Kami dari pihak pemangku adat yang dikatakan tali tiga sepilin tadi, Iya. tali ulama, cedek pandai, itu tergerusnya adalah akibat daripada perkembangan teknologi yang kurang dibatasi. Ya, kurang dibatasi. Jadi sangat bebas masuknya, seperti dari macam narkoba. Iya. Ya, itu utama sekali yang sudah sangat banyak terjadi di daerah kita Padang Pariaman. Yang mengancam generasi muda ke depan. Kemudian yang kedua, di antara yang katakan tali tiga sepilin tadi adalah nenek mama, alim ulama dari pemerintahan. Dari pemerintahan, kami ingin sekali diadakan pencerahan, atau boleh juga diadakan bimbingan lah kepada nenek mama, karena nenek mama ini banyak yang sangat muda-muda sekali sekarang. Dan dari pihak alim ulama juga ikut berperan. Yang kami tunggu itu adalah bimbingan, pengarahan, pencerahan dari pihak cedek pandai, pemerintahan. Gitu. Dan beserta dari dinas pendidikan yang terkait dengan masalah pendidikan dan anak-anak didik kita, masyarakat. Mungkin Sidaro bisa menceritakan sekarang kekuatan tali tiga sapilin itu di dalam skop yang kecil lah dulu, katakanlah di Koto Marapak, Koto Tinggi gitu kan, secara adat itu kolaborasi atau kesatuan tali tiga sapilin itu dalam membentuk masyarakat adat, bagaimana perkembangannya dari masa ke masa? Baik, aku tarik dengan Bapak tadi yang mengenai kembali ke negara. Iya. Kita di kalangan mama adat sangat berharap. Artinya dengan adanya program kembali ke nagari dan kembali ke surau yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini kami sangat bersyukur. Di satu sisi ya. Namun dalam implementasinya, pelaksanaannya di lapangan, setelah program ini dilaksanakan, terutama tahun 2002 kita kembali ke negara,
kita dalam hal ini kalau menurut pandangan saya pemerintah sangat kaku, tidak bertitik tolak dengan kearifan lokal. Seolah-olah yang ada sekarang kembali ke negari itu adalah hanya ganti baju dari pemerintah desa ke pemerintah negari. Jadi yang wujud pemerintah nagari yang menurut nagari di Minangkabau itu belum terlaksana menurut harusnya. Makanya segala sesuatu yang akan dibuat di nagari, sebenarnya kita berkorban kepada adat seni nagari. Namun dalam hal ini segala sesuatu yang dilaksanakan oleh pemerintah nagari masih sentralisasi apa yang dikatakan pusat sampai ke daerah. Makanya peran daripada alim mama, alim ulama dan pemerintah kurangnya sinkron karena dihukum dengan aturan-aturan yang ada. Mungkin Pak Datuk bisa menceritakan, ini kan nagari ini telah timbul tenggelam ini. Mungkin Pak Datuk bisa menceritakan bagaimana situasi nagari ketika zaman perang, bagaimana pemerintahan nagari di zaman setelah ada Orde Baru kan masih ada nagari tuh. Nah, setelah itu baru desa, setelah itu gabungan desa, setelah itu nagari saat ini. Mungkin Pak Datuk bisa menceritakan. Baik, kalau kita pelajari sejarah, kekuatan nagari di Minangkabau ini sangat kuat. Artinya tanpa anggaran dan tanpa dana pemerintahan itu jalan. Artinya semenjak dari zaman penjajahan. Dengan kepiawaian Empu Palo sebagai wujud dari wali nagari sekarang kan, dia dapat mengakomodir aset-aset yang ada di tingkat nagari dan mengakomodir seluruh potensi yang ada. Dapat mempergunakan seluruh lembaga yang elemen-elemen yang ada di tingkat nagari. Semenjak dari mama, ulama, buruh kandung, pemuda diaktifkan. Jadi itu dapat melaksanakan pemerintahan nagari tanpa adanya bantuan dari pusat. Kemudian di era Orde Baru telah adanya sedikit pancingan dari pusat untuk yang namanya dana pembangunan desa. Bandes ya? Bangdes yang pertama itu. Nanti kalau tidak salah saya tuh tahun 70-an itu cuman 60.000 ya. Sampai yang terakhirnya itu 600.000. Jadi kemudian kita kembali nagari dibubarkan, kita seluruh Indonesia serentak dengan pemerintahan desa. Maka kita sentralisasi itu nagari habis. Untuk menjaga ini kalau ketika masih ada inisiatif dari Provinsi Sumatera Barat menerbitkan Perda 13 tentang kerapatan adat nagari untuk memelihara adat di tingkat nagari. Namun dalam hal ini masih dalam adanya batasan koridor antara pemerintah dan adat. Jadi harapan kita sekarang telah kembali ke pemerintah ke nagari, namun wujudnya itu tidak mengenai pada sasaran yang bernagari di Sumatera Barat. Kira-kira wujud yang dalam pemikiran Pak Datuk sekarang, wujud nagari yang sekarang itu harusnya seperti apa? Barangkali kita diwujudkan dalam nagari itu peran adat, sebab di sini yang punya nagari itu kan ini mama. Undang sejak dari Capo dan Selatan sampai Awes dan Seruput itu milik Nina Mama. Namun dalam melaksanakan keputusan dalam pemerintahan nagari, Nina Mama itu seolah nggak ada. Yang memutuskan kan cuma Pamos. Pamos itu diutus oleh perwakilan Korong. Dan mungkin ada di tiap negara ini yang nggak ada mewakili Nina Mama. Nah, jadi dalam hal ini ke depan kita berharap barangkali memang implementasi yang dirancang oleh Lemkam Sumatera Barat
mengenai desa adat gitu. Iya. Kalau perkiraan kita mungkin dapat memicu kembali ke negara yang Iya. Mungkin mereka bisa menyambung. Ya, menyambung penyampaian dari Raffi Dato' Sinaro Iya. yang kami dukung untuk maju di Dewan Perwakilan Rakyat Padang Pariaman Kabupaten Padang Pariaman agar bisa memperjuangkan ini. agar bisa memperjuangkan ini seperti yang disampaikannya tadi, kembalinya ke Nagari. Iya. Nagari itu adanya kepunyaan nenek mama. Dan nenek mama ini yang tadi yang saya sampaikan seolah terpinggirkan. Iya. Jadi dengan adanya program Elkam dari setiap provinsi sampai kabupaten dan pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat yang sedang akan dilaksanakan suatu diskusi dalam waktu dekat. Mudah-mudahan dengan adanya Raffi Dato' Sinaro memajukan dirinya untuk mencalonkan menjadi anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman melalui Partai Kebangkitan Bangsa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita uraikan, kita sampaikan tadi sepanjang diskusi kita dapat hendaknya berjalan ke depan. Jadi kembali ke Nagari secara utuh belum dirasakan saat ini. Katakanlah ketika ada pesta di Nagari seperti pemilihan wali Nagari, kita yang katakanlah kaum nenek mama ini, kaum adat ini masih belum dianggap sebagai kekuatan power untuk menentukan langkah-langkah Nagari ini. Jadi mungkin dalam menentukan kepemimpinan di Nagari, setidak-tidaknya ada nomenklatur yang mengatur, ada aturan yang dibuat, katakanlah semacam perda, baik perda provinsi maupun kabupaten, yang mengatakan bahwa hadirnya panitia pemilihan wali Nagari itu harus melalui setidak-tidaknya rekomendasi dari nenek mama. Jadi baru bisa Nagari ini kita kembalikan secara utuh. Nagari yang menempatkan adat dan budaya ini sebagai penopang kekuatannya. Bukan ganti baju dari desa ke Nagari, itu masih seputar ganti baju. Buktinya kita merasakan kalau dulu itu seperti yang disebut Pak Dato' Sinaro, orang enggak bicara anggaran, mau membuat ini, mau membangun itu, orang enggak menanyakan dari mana uangnya. Yang jelas bisa diwujudkan. Ini kan sangat-sangat luar biasa tatanan yang dibangun dulunya. Mungkin doktrinnya seperti apa itu dulu, Pak Rizwan? Maka bisa terwujud itu. Apakah ini semangat gotong royong ini betul-betul dari Bung Karno atau seperti apa ini? Wah, bukan. Kalau semangat gotong royong ini barangkali sebelum ada Bung Karno. Oh, sudah ada juga. Oh, iya. Gotong royong. Bareng sampai kue dengan tinggi. Mulai aja kapan mulai kantor kamu pakai. Belum ada Soekarno itu ya? Iya. Jadi segala sesuatu dengan musyawarah. Iya. Jadi kalau kita bertolak dengan pemerintah negara yang sekarang aja ya. Iya. Nah, sistem pemilihan wali Nagari itu berpedoman hanya dari atas. Iya. Bukan yang betul-betul dibutuhkan di tingkat Nagari. Iya. Jadi setidak-tidaknya ketika ada suksesi di Nagari itu harus ada aturan yang dibuat oleh kelompok-kelompok lokal. Seharusnya aturan yang dibikin untuk pemilihan pilwada Nagari itu harus sinkron antara pusat dengan di bawah. Iya. Maka diputuskanlah secara bersama apa yang kita hadapi dalam pemilihan wali. Apa yang akan kita perbuat, apa yang akan kita lakukan. Iya. Persyaratan apa yang akan dilakukan. Sehingga dengan wujud yang sekarang, dengan mendaftarnya seseorang menjadi wali Nagari,
bisa ratusan calon wali nagari. Iya, iya. Dan beliau tidak menguasai apa itu nagari. Jadi termasuk dalam aturan itu nanti diatur persyaratan seorang calon wali nagari ya. Pengetahuan adatnya seperti apa, agamanya seperti apa gitu ya. Tapi yang jelas tidak boleh calon wali nagari itu tidak menguasai adat dan agama ini. Ya bahkan kalau aturan sekarang orang Papua bisa calon wali nagari. Iya. Karena sudah diganggu oleh NKRI ini ya. Mungkin untuk lebih kecilnya seperti apa tuh mereka? Itu yang disampaikan Raffi Datuk Senaro itu benar adanya. Kemudian itulah hasrat kami mendorong Datuk Senaro selaku Nenek Mama untuk berperan di DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Iya. Selaku Nenek Mama. Kemudian ada yang sering keluhan-keluhan di nagari itu. Nenek Mama ini di nagari sangat besar peranannya. Iya. Kemudian karena besar peranannya, tentu kebutuhannya juga sangat tinggi. Iya. Dukungan, dorongan dari segi finansial dan lain-lain sebagainya untuk menunjang kegiatan-kegiatan tersebut. Ini di pemerintah kabupaten ini sangat minim sekali kesejahteraan untuk kerapatan adat nagari. Iya. Kalau kita bandingkan dengan kabupaten lain, Padang Pariaman ini yang paling kecil. Oh. Dan itulah kami bersemangat sekali. Iya. Nenek Mama yang akan kami dukung untuk berperan di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Jadi kalau hibah pemerintah itu kepada Elkamnya besar, kegiatan kita bisa banyak dan bisa maksimal ya untuk menularkan tatanan adat dan budaya ini di tengah masyarakat. Boleh. Dikit ya. Elkam mengenai yang disampaikan tadi beda dengan kerapatan adat. Kalau kerapatan adat dia terjun langsung kepada masyarakat dan pemerintah negari. Iya. Kan dua. Ya, kerapatan adat negari. Nah ini untuk penunjang kegiatan-kegiatan daripada kerapatan adat negari. Itu yang kami titip kepada Raffi Datuk Senaro di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman melalui Partai PKB untuk menindaklanjuti apa keluhan-keluhan, rata-rata keluhan dari kerapatan adat negari Kabupaten Padang Pariaman, itulah yang saya sampaikan tadi. Kira-kira dengan menitipkan pada Tua Senaro ke PKB ini sinkron nggak dengan partainya? Sangat sinkron. Sangat ya? Sangat sinkron. Namanya untuk membangkitkan Partai Kebangkitan Bangsa. Oh, Barajo saya lihat ini berpedoman kepada namanya aja. Iya. Mungkin dari substansi dari pergerakan PKB ini senyawa nggak dengan itu, dengan Nenek Mama ini. Bisa nggak? Artinya saya tidak ingin nanti ketika kita sudah mempunyai konsep, mempunyai kreativitas yang terarah nanti di bidang ini, tahu-tahu nanti ketika berjuang di DPRD nggak bisa nanti dihambat oleh partai ini. Begini Pak, munculnya Partai PKB ini, kalau yang kita sebut tadi Tali Tigo Sapilin. Salah satunya PKB ini pendirinya adalah seorang ulama. Iya. Tokoh bangsa di negara kita ini, Indonesia. Nah, tentu arahnya ke sana kita. Iya. Dan sejalan dengan falsafah kita di Minangkabau. Adat bahasa Isyarat. Adat bahasa Isyarat, cara bahasa ini kita ulang. Nah, di sinilah dinaungi kita oleh pemerintah daerah. Iya. Jalan kita untuk menuju apa yang kita sampaikan tadi itulah melalui DPRD dan pemerintah daerah. Iya. Tanpa itu kita
mungkin sulit untuk berjalan sendiri. Demikian. Mungkin Mbak Dato ada tambahan, ada titipannya lain kali dari kalangan Gundukan Duang, dari kalangan pemuda, seperti apa kita di khusus di 6 Lingkung untuk bisa Mbak Dato Sindaro mencapai kursi DPRD itu, dukungannya seperti apa? Jangan sampai. Lah, sampai dari itulah. Sebagai tambahan, Iya, boleh. kalau kita lanjutkan dengan sistem nagari yang betul-betul kita negari di Sumatera Barat, khususnya di Padang Pariaman, wujud nyata itu positif, secara positif bisa dilaksanakan. Artinya, pada saat ini saja dengan tidak adanya dengan arah yang nyata kepada pemegang pemangku adat. Iya. Coba Bapak lihat di setiap nagari yang tanpa anggaran dalam pelaksanaan, contohnya pelaksanaan permasalahan acara-acara adat nagari, Iya. tanpa bantuan pemerintah pun terlaksana. Jadi Contohnya, sebelum itu tidak digaji. Iya. Sanggup dia melaksanakan kerja yang ditetapkan oleh nagari. Iya. Yang perlukan perpanjangan tangan ini lama. Seandainya kita berandai-andai, seandainya ini disupport, itu akan mengakomodir seluruhnya. Semenjak dari angkatan muda tadi dapat diakomodir oleh Kapoldo di bawah bimbingan ini mama. Yang Kapoldo itu kan tangan kanan ini mama. Iya. Jadi itulah jati dirinya Padang Pariaman dengan seorang Kapoldo. Itu dapat menyelesaikan segala sesuatu permasalahan yang ada di tingkat negara. Iya. Akan lebih kuat ya. Akan lebih kuat. Mungkin ada tambahan dari Mario. Ini kan perjuangan untuk menembus DPRD ini dikatakan mudah, dia sulit. Dikatakan sulit, mudah. Buktinya setiap pemilu kan ada anggota itu. Nah, tentu ini karena apa namanya tadi globalisasi, perkembangan demi perkembangan, apa namanya, katakanlah kita yang sudah tua-tua ini, yang sudah di kaum nenek mama ini, kadang-kadang agak merasa apa namanya, terlindungi oleh gagah-gagahnya para anak-anak muda yang berseliweran di tengah jalan. Mungkin enggak ini kita mencapainya nanti? Kalau itu insya Allah mungkin ya. Akan tetapi titipan kami kepada calon dari nenek mama di Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan nenek mama yang lainnya. Iya. Apa yang kita uraikan sepanjang kita diskusi ini, ya hendaknya ditindaklanjuti oleh Rafli Dato Sinaro dengan rekan-rekan di DPRD setelah dia terpilih nanti. Nanti. Dan mudah-mudahan kami sangat mendukung. Sana kemenakan nenek mama yang ada di dalam negari. Iya. Satu kecamatan 6 Lingkung. Ya, kami selalu promosikan nenek mama, kita usahakan, kita dudukkan yang mempunyai pengalaman tentang adat, nama yang ditikan adik Osini Sarak Osini kita bulan. Kadang-kadang membacunya nalai pandai. Iya. Ya, mempraktekkan tertentu. Dari dipraktekannya, tapi tidak keketuan di dewan tersebut. Iya. Inilah titik kesan kita kepada Datuk Sinaro untuk menindaklanjuti apa yang kita diskusikan tadi. Pesan tak betul ini, kita ruang tak punya. Pesan tak betul ini, kita ruang dunia. Sungguh sangat berat beban Datuk Sinaro, akan tetapi kami menyupport dari bawah. Iya. Salah mendengar kata dari Raja Tansuda. Iya. Kalau kita saing sepak kok salah kasar tidak. Dan lu balik dan Iya. Kalau memang betul
hasrat daripada nenek mama, pemuda, Bunda Kandung, masyarakat nagari, kalangan alim ulama, dalam hal ini memadu kekuatan melalui jalur Partai Kebangkitan Bangsa, yang sangat menurut saya, makanya saya berangkat dengan PKB, karena ini adalah marwahnya nenek mama bersama alim ulama, khususnya di Padang Pariaman, yang kebetulan motor dari ulama itu kaum nahdien, dari ulama, semenjak dari Ayam Mancur sampai ke Ulahan, pusat dari itu di Ulahan, ini kan kaum nahdien semua. Makanya kalau sudah ada bahasa di syarat bahasa di kedua, ada yang mengatur, ada yang memakai syarat mengatur. Insya Allah bisa terjadi. Mudah-mudahan analisis sampai nanti apa? Baik, kita bisa menyimpulkan hasil diskusi singkat ini bahwa DPRD, pemerintahan butuh yang namanya kekuatan nenek mama, kekuatan kaum adat, sehingga bisa mengembalikan adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah di tengah masyarakat. Butuh kebersamaan, butuh komunikasi seluruh pihak, baik itu nenek mama, alim ulama, jadi pandai, sehingga perjuangan untuk mencapai gedung DPRD oleh Pak Rafli Datuk Sindaro melalui Partai Kebangkitan Bangsa di Dapil 1 Padang Pariaman ini, melalui Partai Kebangkitan Bangsa bisa membuahkan hasil yang maksimal. Dari 11 kursi yang diperebutkan, tentu bagi beliau cuma butuh 1 kursi saja. Demikian, mohon atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.